Tapi ada yang mau ditanyakan boleh ya kita gimana saksananya sambil dulu gitu ya. Kalau berdiri berarti sudah tanda praktek. Gitu. Kedinginan ya, Iis? Enggak ya, pas aja ya 22. Monggo yang mau berdiskusi dulu boleh. Nanti kalau teman-teman tuntas sampai Desember, nanti saya ajak kita berkarya tahun depan buat buku antologi dari perjalanan kita ini. Gimana aja? Buat buku cerita kita. Iya, kayak buku kayak gini. Kenapa harus bikin? Ya apa satu judul dulu. Yes. Terencana kakak. Atau di sini ada yang jadi penulis ya? Diam-diam penulis ini. Mau nggak ya kita 3 menit lagi, kalau ada yang ditanyakan boleh. Ini belum masuk materi juga. Yang mana ya? Langsung diskusi. Yang mana? Semuanya. Iya kan bisa bantu. Passion ini dimana kita suka itu gimana passion intelligence and clarity of thinking. Intelligence ini gimana cara kita berpikir, clarity of thinking, kejelasan dan kita communications.
skill komunikasi yang baik, kemampuan high energy level, itu tingkatan energinya tinggi. Misalnya kayak apa? Ya, Misalnya apa itu? Apa ya itu? Contohnya kayak Ini tentang apa nih? cara penyampaian kayaknya ya. 10 kiat sukses, 50 orang tersukses di Amerika tersebut. 10 kiat sukses high energy level itu energi kita tinggi. Kayak misal kita ingin melakukan sesuatu itu memang kita itu harus niat di situ, jadi kita memberikan semua energi kita pada si apa yang mau kita lakukan ya. Egos in check, itu egonya kita dulu, kita cekkan ego kita itu supaya kita singkirkan dulu. Inner peace, kedamaian yang ada di dalam diri kita ini. Ina. Early life experience itu pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Strong family lives, kehidupan kekeluargaan yang kuat. Positive attitude, gimana kita perlakuannya itu perlakuan yang positif. Focus on doing the right things right. Kita fokus itu melakukan hal yang benar. Oke, boleh dimulai. Jadi kita pergi. Oke. Masih ingat passwordnya kelas? Fokus lebih percaya diri ya. Kelas fokus lebih percaya diri. Oke, teman-teman semuanya. Sesi yang kedua kita akan masuk di materinya. Terlalu formal kayaknya. Oke. Seminar. Oke teman-teman, nah jadi bahasa para trainer itu biasanya struktur. Nah itu struktur itu yang bagian yang besar ya. Namanya IDC di sini. Jadi teman-teman saya kasih bocoran ya. Nah, nih. Jadi dalam dunia training itu nanti teman-teman kalau mau buat judul, nah ini salah satunya sebagai kunci sukses. Atau ada bisa juga diubah struktur dan permulaan. Ini sebagai intinya ada kata-kata sukses atau ada kata rahasia sukses cara penyampaian. Padahal isi materinya sama. Dari judul aja beda. Itu boleh teman-teman klik nanti. Nah itu, ini salah satu aja. Nah ini kita baru masuk di introduction di pekan ini. Ini namanya struktur yang besarnya, yang umumnya. Kalau di buku Dale Carnegie itu namanya silogisme, ada pembukaan, isi, penutup. Itu bahasa. Tapi kalau bahasa trainernya ini introduction. Banyak tes introduction. Kalau MC siapa yang komen tuh? Saib ya di grup itu. Ada kata-kata siapa? Atau Rina? Yang di grup tuh yang malam Rina, Alia, Aldi. sebenarnya siapa ya? Di grup itu nah dari Aldi Prayoga Saifullah. Jadi sebelum MC masuk ada pembukaan kata-kata yang menggugah suara. Hadirin sekalian, tibalah waktunya untuk kita mulai acara di suasana pagi yang sangat indah, mentari menyapa kita. Biasanya kayak gitu ya, bla bla bla. Baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya introduction atau istilahnya bridging atau bridging tulisannya. Begitu kan ya? Jembatan. Iya jembatannya itu. Nah di introduction ini ada yang before sama ada after. Kalau saya tadi kan seorang pengkhotbah dan penulis Ralph Waldo Emerson mengatakan semua pembicara dunia ini yang hebat itu bermulai dari pembicara yang baru salam. Nah, itu namanya amazing namanya.
itu orang tuh langsung salam, kemudian terima kasih, sebutkan nama, kita akan menyampaikan. Nah baru yang tadi kayak games. Oke sekarang angkat tangannya. Dan itu namanya audience faktor. Ada juga dengan pertanyaan aja cukup. Oke, siapa yang hari masih merasakan gugup? Itu juga ada yang begitu. Itu namanya juga amazing moment. Tergantung nanti teman-teman mau meletakkannya di mana. Disesuaikan aja. Itu dengan presentasinya. Kalau pendadaran kayaknya nggak bisa ya. Oke, dosen. Nah itu jadi sekian untuk introduction. Jadi kalau ibarat pesawat itu ya mulai lepas landasnya. Nah. Kalau kita gagal, nah ini kata itu bukunya tadi Public Speaking Mastery ini. Nah, jadi kita nggak ada memiliki kesempatan 2 kali sebenarnya untuk membuat kesan pertama itu. Ya mungkin dulu nanti kalau memang ada waktunya dulu. Tapi rata-rata orang kan menilai dari kesan pertamanya. Pernah lihat Bob Sadino yang presentasi yang pakai celana pendek kah? Dia pakai baju kaos, celana pendek di acara TV lagi. Jadi ada satu pertanyaan yang saya baca itu, kira-kira kalau kita yang orang biasa bisa nggak presentasi pakai baju kaos kemudian celana pendek? Bisa aja tapi jadi mendadak ya. Gimana gitu? Nah kan, tapi sekelas Bob Sadino itu kan orangnya terkenal ya dengan pemikiran bisnisnya itu is okay, nggak masalah karena dia sudah di levelnya tertinggi. Nah kita kan masih belajar nih. Ya, jangan coba-coba seperti itu ya. Gitu. Nah ini katakan IG-nya ada sering bahas public speaking. Nah, ini salah satu aja. Nah ini yang saya ajarkan tadi. Nah, itu pakai masih format kelas SMP. Kita tadi sampai 5 nih 6. Tadi kan yang di poin 3 poin itu cerita ya teman-teman, bebas. Tapi teman-teman kalau buat konten mau ngapain aja itu bisa menggunakan strukturnya yang simple. Ini yang biasa. Dan nggak pakai introduction-nya biasa aja nih. Nah disinilah nanti teman-teman akan menyelipkan amazingnya yang mana nanti. Ada 10 yang akan kita bahas. Di public speaking juga dibahas nih the rules of the aturan menggunakan 3 poin. Karena manusia itu kan tadi coba sebutkan 7 merek sabun. Ya, boleh deh. Karena itu agak ribet. Susah. Biasanya pesan kita itu akan cepat dilupakan. Biasanya gitu. Jadi kalau mau simpel, jadi nanti teman-teman kalau buat materi ya simpel aja kalau sebisa mungkin gunakan 3 poin. Sebisa mungkin. Sisanya poin ini apa? Sebagai senjata ketika ada orang nanya. Kira-kira kayak misalnya Pika kan nggak ada jelaskan nih faktor-faktor pendidikan di Indonesia. Sekarang coba Pika berikan tentang faktor-faktor. Nah barulah Pika buka faktor-faktornya. Jadi nggak semuanya yang kita buat dalam makalah itu kita presentasikan enggak, tapi poin pentingnya aja. Gitu. Nah di pekan depan kita akan bahas di bagian yang sampaikan 3 poin. Apa saja struktur yang di 3 poin. Boleh nggak 4, 5 boleh. Gimana nih? Any question? Atau ada yang ingin diskusikan dulu? Kita sampai di sini. Ini sudah santai ya pembuatnya? Itu gimana? Langsung dikoreksi aja nggak apa-apa. Ini belum saya. Terima kasih, saya Nazar, mahasiswa. Monggo. Ini struktur umumnya yang biasa saya ajarkan ke anak SMP. Nanti
Nanti kalau teman-teman buka kelas bisa juga diajarkan ini. Kalau MC gimana Kak? Kurang lebih aja. MC kan sudah ada teksnya ya, tinggal dibaca. Tapi kalau teman-teman dadakan jadi MC atau moderator, tinggal ganti di 3 poin ini. Baik, hari ini kita akan membahas tema tentang pendidikan di Indonesia. Kan sudah banyak kan CV juga Martin. Oke, selanjutnya kita akan serahkan atau dipersilakan kepada narasumber. Nah, jadi kan bagi narasumber yang 3 poin itu, kalau kita jadi MC atau moderator, kalau dadakan, gitu. Gimana? Is? Oke. Nah, atau ada versi lain nggak apa-apa, kayak Rina apa 3S ya, salam, senyum, sapa, atau sapa dulu senyum, Salah. salam, senyum, sapa, sampai juga benar, itu bisa jadi konten tuh Rina. Kayak teman semuanya sebelum kita opening kita terapkan 3S gitu. Kayak gitu lanjut ya, ini yang nah pantun. Kalau ini buat motivasi aja, bisa disesuaikan pantun. Mau diajarin berpantun? Boleh. Jadi gini, Iya. ini waktunya Abi. baris pertama tau kan ya? Pak pergi ke sekolah itu baris pertama nih ya. Oke, pergi ke sekolah itu baris pertama. Tak lupa membawa buku itu Baris baris kedua. 3 dan 4. Dan ini 3, ini 4. Baris 1, 2 itu namanya sampiran. 3 dan 4 isi atau amanatnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau buat pantun versi sendiri, tentukan aja yang 3 dan 4-nya dulu. 1, 2 itu nyusul. Nah, coba kita buat. Gugup misalnya. Kalau tidak mau gugup lagi, misalnya kita buat baris kedua. Baris ketiganya, kalau tidak mau gugup lagi, maka kita harus belajar public speaking. Seperti I sama I. Nah, jadi kata I. Entah itu hewan kah, tumbuhan kah, Ika. huruf I yang I belakangnya sama I. atau G gitu nggak apa, gigi. Nah, itu juga bisa. Kalau kita tidak mau gugup lagi, maka kita harus belajar public speaking. Berarti kan bisa kucing, bisa kancing, apalagi nggak kancing lah, kancing, daging juga bisa. Tapi harus relate juga dagingnya apa temannya. Peci sama kancing itu connect. Nah, sudah dapat kata kunci. Peci sama kancing. Nah, terserah si Mamat memakai peci. Tak lupa bajunya diberi kancing juga bisa. Nah, gitu teman-teman. Sekilas info aja sebenarnya ini. Oke, connect ya. Nah, pantun bisa sebelumnya before. Tapi jangan hindari ini, bukan jangan hindari framing namanya. Baik, saya akan berpantun. Langsung aja. Buah manggis, buah ketan, misalnya. Langsung aja. Langsung. Setelah pagi ini pergi ke sekolah pagi hari, tak lupa membawa buku dan pena. Berani bicara, bangun percaya diri. Public speaking kunci raih cita-cita. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru. Terima kasih. Saya Rina. Karena 3 detik pertama atau sampai 7 detik itu sangat menentukan sekali. Itu menggunakan pantun. Nanti hari ini teman-teman pilih aja mau yang mana ya. Amazingnya.
yang kita akan praktekkan. Satu aja kalau nggak. Nah ini juga bisa. Boleh. Kalau saya tadi awalnya seorang pengkhotbah dan penulis, baru sebut nama Ralph Waldo Emerson. Itu juga bisa seperti itu. Langsung juga Ralph Waldo Emerson pernah berkata, juga bisa. Albert Einstein pernah berkata, Plato pernah berkata, itu juga bisa. Ada seorang filsuf dari Yunani, Plato, itu juga bisa. Terserah. Biasanya kalau saya itu lebih tertariknya seorang, pakai kata seorang dulu, seorang ilmuwan. Gimana? Coba kita minta dulu. Kira-kira yang lebih menarik yang mana? Seorang ilmuwan. Albert Einstein pernah berkata. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan. Pernah berkata. Yang lebih penasaran yang mana? Yang pertama nih, seorang ilmuwan. Gimana Rina? Ini hanya pemilihan kata aja. Nah ini juga bisa kutipan atau kata-kata bijak. Bisa nggak pakai bahasa sendiri? Bisa. Kalau saya biasanya buat konten itu ada namanya harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah juga bisa kamu diikuti. Harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Sebenarnya kata-kata tuh biasanya tuh wanita, harta, tahta, cinta, dan wanita sebenarnya tapi saya ubah dengan kata-kata. Itu juga bisa. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga orang tuh salam inspirasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mahasiswa kan orasi bisa hidup mahasiswa itu juga sama. Mereka pakai amazing moment. Itu bisa disesuaikan. Seorang mahasiswa UINSI Pendidikan Agama Islam tahun 2025 Rina pernah mengatakan. Nah itu juga bisa. Oke. Ini power question aja. Ini idealnya bagi saya setelah salah. Kayak saya Nazar, mahasiswa PGSD 2025. Baik, hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Siapa yang di sini pernah merasakan gugup? Baru tanya lagi Bu. Terlalu banyak nanya juga. Idealnya kira-kira 3 lah atau 2 lah idealnya. Nanti dikira kenapa Bu materi ini banyak nanya terus? Kapan mulainya? Nah, bisa nggak Kak angkat tangan? Bisa. Oke. Biasanya saya ini audiens partisipan juga ya, nggak ada di sini saya jamin. Oke, siapa yang hari ini ingin sukses berbicara? Angkat tangan ya. Siapa yang hari ini ingin lancar berbicara? Angkat tangan ya. Siapa yang ingin sukses berbicara dan lancar berbicara? Katakan saya. Nah, dia saya. Bisa kurang nyari, boleh juga nanti. Itu boleh. Itu namanya audiens. Kalau itu kita ngisi seminar yang wow. Kalau kayak gini kayak aneh betul ya. Kayak Rina gimana? Siapa yang mau? Santai, kita sesuaikan lah. Ini namanya powerful question. Di buku retorika juga dibahas. Nah, ini pantun sudah, quote sudah, atau kutipan juga sudah, powerful question juga sudah. Nah ini juga cerita bisa digunakan juga. Pernah nggak sih merasakan galau? Pernah nggak sih kalau di buku pendidikan agama Islam tergantung nanti presentasinya Rina. Biasanya presentasi apa Rina? Ya, yang bisa di kelas. Salah satunya deh. Iya sih. Dominan. Tentang zakat barangkali. Filsafat. Oke, boleh tuh. Teman-teman semuanya saya mau bertanya, pernah nggak teman-teman baca bukunya siapa? Aristoteles, Socrates, Plato, atau bukunya Ibnu Sina tentang filsafat juga ada kan? Pernah nggak? Itu juga bisa. Atau pernah nggak sih teman-teman merasakan sholat itu tapi hampa? Jadi juga bisa.
hal yang sama problemnya. Kemudian kalau ini langsung dikerjakan. Saya maksudnya Contohnya gini, pernah nggak teman-teman itu malas belajar misalnya? Itu pertanyaan awal kan. Lanjut ke saya dulu, saya juga merasakan hal yang sama, malas belajar. Tapi pada satu momen jam 1 malam mau nggak mau saya harus belajar. Kemudian akhirnya saya menemukan satu makna dalam hidup saya. Baru ceritakan maknanya, baru masuk ke. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas pesan kehidupan atau makna hidup. Itu story. Ini agak susah mengingatnya. Sekarang kita akan yang lebih mudah lagi. Ini yang ke berapa? Pertama tadi pantun pertama pantun, kedua quotes atau kutipan, yang ketiga or compassion. formulation, yang keempat. Nah, kita yang kelima, peta hasil survei people Almanac Books. Ini nggak bisa. Mana soalnya ini nggak ada. Nih. Kalau ini dari bukunya ini, Kosmoki. Ini dia setelah menyebutkan nama tadi. Kan yang Kosmoki kan dia bukan beragama Islam ya, jadi dia langsung openingnya seperti ini. Jadi kan, oke, mari kita sambut pembicara kita hari ini, Rina Irsyada. Nah, langsung dia ngomong berdasarkan hasil survei the people. Jadi dia nggak salah, langsung diambil. Peringkat ketiga 12% apa, peringkat kedua apa, dan terakhir adalah peringkat yang pertama adalah ketakutan berbicara. Baru masuk ke topiknya. Oleh karena itu, nah cuma survei ini harus kita cari dulu, riset di Google, dan harus kita baca berulang-ulang untuk menguasainya. Selamat pagi, saya Naza. Selama 30 menit. Ini untuk cocok untuk ngisi materi menggunakan peta. Oke, kelas. Fokus. Oke, yang kelima. Ini yang kelima, ini keenam berarti ya. Kelima tadi peta. Ini yang saya share kemarin. Nah, ini boleh cerita tadi. Setelah salam, teman-teman cerita. Saya Is. Oke, teman-teman semuanya, pada tahun 2023 saya pernah mengalami depresi. Jelaskan konfliknya. Tapi pada satu momen teringat bla bla bla. Baru teman-teman kasih konfliknya apa. Sudah saya mencoba bangkit misalnya mengerjakan skripsi, tapi dosen di kampus marah-marah, itu namanya bumbu-bumbu ya, kayak gitu. Nah, baru nanti apa sih teman-teman itu endingnya, nah, bahagia kah, sedih kan? Akhirnya is bahagia gitu kan, bisa sudah ada baru sudah. Jadi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dosen galak tapi penuh dengan kasih sayang, misalnya juga bisa ya. Atau dosen galak belum tentu benci juga. Jadi ungkapkan satu kata yang simple, dosen galak tapi penuh perhatian, itu bisa kayak gitu. Ini namanya bacot.
sapa. Simple. Nah, kurang lebih yang tadi. Gimana guys? Ada pertanyaan dulu? Kalau mau balik boleh saya mundurkan dulu. Kita diskusi aja. Kalau saya juga pakai sapa cuma beda ini. Pancing di pancingannya kan? Iya, salam dan sapa. Habis itu A-nya itu iya sama apresiasi, P-nya perkenalan diri, A-nya atensi. Nah, boleh juga. Nah, boleh tuh. Dicatat juga. Boleh kita gini tuh, boleh tuh rumus yang kita ciptakan ini gak apa ditulis gitu. Salam, Apresiasi, perkenalan diri, atensi. atensi. Atensi itu dimana kita menarik perhatiannya audiens, dimana Tadi juga pakai boleh. interaksi. Boleh bertanya atau kayak tadi tepuk-tepuk. Iya. Yes, disesuaikan aja. Boleh tuh. Saya tambahan karya Vika. Nah, itu siapa? Kalau ini home. Dia pakai bahasa Inggris semua. Halo semuanya. Nah, opening statement ini bisa diganti kok. Kalau teman punya statement misalnya. Nah, oke, halo semuanya. Selamat pagi. Terus teman-teman percaya nggak? Kalau orang belajar public speaking itu bukan bawaan dari lahir misalnya. Berkasih opini. Usahakan itu ada saya sangat meyakini, saya sangat yakin. Hindari kata mungkin. Kalau ngasih opini. Saya sangat yakin teman-teman semua. Gunakan juga wajah yang meyakini. Saya sangat yakin teman-teman semua. Kalau kita belajar public speaking akan meningkatkan personal branding kita. Itu boleh. Buktinya apa? Saya diundang nggak? Itu salah satunya. Betul kan? Nah itu. Ini kok ini tarik, namanya tarik. Oke, nanya-nanya, angkat tangan. Siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah mandi? Itu juga boleh kalau mau buat lucu-lucu. Siapa yang sudah di ujung tanduk misalnya tugas kuliahnya? Itu boleh. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Isi DM ini bukan ya, isi janji. Ini malu jam 12 yang ngerjain. Jadi sambil saya ngadain kelas seperti ini tuh sambil saya belajar juga sebenarnya ulang-ulang ini. Kalau baca aja enggak, jadi kita tuh buka buat kelas untuk konten tuh salah satunya belajar lagi. Ini pakai tarik. Nanti mau pakai ulur juga bisa. Sebenarnya kalau kita mau buat ulur, apa gitu? Ungkapan salam bisa. L langsung to the point misalnya. Ungkapkan, ulangi bisa. Ulangi hal yang menarik misalnya. Atau ungkapkan kata-kata yang memikat juga bisa. R-nya R apa maksudnya? Rasa, realisasi, representasi juga bisa. Bisa, ular juga bisa. Dibuat-buat aja yang menarik. Nah ini, tadi mau dicat kan?
Atau lanjut deh. Nggak bisa juga kok materi ini. Soalnya sosial. Terakhir deh. Ya terakhir. Ini yang 10. Nah, cuman hari ini kita nggak harus sempurna dulu. Teman-teman tugasnya adalah kalau ambil sosial, ambil lagi dulu 3. Kalau sudah merasa dikuasai, lanjut lagi ke 4, lanjut lagi ke 5. Tapi kalau hari ini langsung semuanya selesai juga oke, nggak masalah. Tapi ini kita belajarnya pelan-pelan, ya. Dibagi-bagi. Ketutup kayak hari ini. Inside. Nah kayak ceritanya Vika tuh kan sudah masuk dari ini situasi SMA, kemudian dibimbing gurunya, kemudian akhirnya adalah bahagian juara 1, baru nanti dikasih etika, kasih pesannya apa. Sama. Tiganya pesannya enggak. Lupa nih. Kok tiga-tiganya sama? Nah, ini hanya 12 ya. Ini bisa masuk ke apa? Agenda itu kan masuk ke sudah pesan, masuk ke agendanya hari ini. Atau baik juga boleh. Baik. Kita akan membahas lesson, iya itu insight-nya berarti yang ya. Sebentar saya ada screenshot sambil kita bahas nih. Ada banyak sebenarnya karya sambil. Tapi kalau Pika, Rina, ada Is, kan saya punya ini kok, Is oke nggak apa, punya versi sendiri. Ya betul, ya agenda tuh. Baik, kita akan membahas di sebelah. Maka hari ini kita akan presentasi tentang lesson juga seperti ini. Emangnya karena kalau lo ngerti kayak kesimpulan di akhir. ya lesson ya. Karena kalau di sosial media itu pakai lo sih gitu. Tapi kalau di buku komunikasi yang saya baca itu pakai kata kita. Nah, nanti tergantung teman-teman sih merasakannya. Kalau saya sih lebih baiknya kata kita. Karena sama-sama itu kita belajar. Oke, sekarang lo, nah itu Nggak terbiasa. kita itu ya sih betul nggak terbiasa. Seakan-akan kita tuh betul-betul banyak ilmu dan menggurui gitu. Baiknya itu kita akan membahas, baik kita akan mempelajari bersama-sama. Itu sih pemilihan diksi, karena kalau kita sukses menguasai public speaking, menguasai PS, maka karir juga bisa, maka akan apa, sebab akibat sebenarnya. Karir meningkat juga bisa,
Itu ada 10, mau versi sendiri kita prakteknya juga boleh. Untuk praktek pertama nggak apa, sambil duduk dulu nggak apa, santai-santai aja. Kalau apa? Menguasai ini kan saya bilang tadi kan bertahap ya, itu namanya teknik akuisisi skill namanya, mengakuisisi skill itu pelan-pelan dipotong-potong. Ini pilih aja, semua yang mana? Pilih satu aja, nggak semuanya juga dipraktekkan. Pantun. Biar umumnya aja. Pantun ini gampangnya. Atau bisa juga nih kalau kata-kata pribadi. Saya punya atau bisa juga saya pernah menulis di catatan pribadi. Teringat pada saat itu hujan. Orang yang belajar belum tentu sukses, tapi sebagian orang yang sukses adalah orang yang pernah menikmati proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga bisa. Saya pernah menulis juga kalau menggunakan kata-kata pribadi, atau saya punya pedoman hidup misalnya, atau saya punya kata-kata yang ajaib gitu misalnya. Kalau mau pakai bahasa sendiri. Daripada pusing kan menghafalin kata-kata bijak orang, mending itu aja. Nah ini saya menggunakan 3 kata kunci teman-teman. Menggunakan Neuro Linguistic Programming. Merasa, berpikir atau bayangkan. Jadi kan kita ini ada namanya tipe manusia, tipe gaya belajar manusia itu kan ada 3 ya. Ada 4 namanya. 4 itu yang campuran. Psikomotorik, ada tipe orang yang ini Pak, afektif atau afektif kan merasa ya kalau nggak salah. Iya. Kognitif tipe orang yang orang yang suka berpikir gitu. Nah, kemudian yang psikomotorik itu kita bayangkan atau merasa. Jadi kata merasa, berpikir atau bayangkan itu kita memenuhi semua tipe audiens yang ada dalam forum. Kalau kayak teman-teman sekarang coba kita pikirkan, nah kita hanya menyentuh audiens yang tipe berpikir aja, tapi setelah itu kita kasih lagi pertanyaan. Sekarang teman-teman coba rasakan. Nah bagi teman-teman yang afektif, ya berbayangkan. Bayangkan ini yang merasakan di mana? Itu. Ini pemilihan katanya sebenarnya. Pilih aja, kita mau praktek yang mana? Ini story. Kalau ada rumus sendiri guys, oke, kita praktek hari ini. Lihat dulu lah, kayak bajuan lihat dulu, kayak bang. Ini kenapa dia sudah deh? Dosen saya pernah berkata, bisa juga. Pulang aja.
Kalau mau pakai ini juga boleh sambil lihat TV. Izin opening. The people's almanac. Almanac. The people's almanac books. Saya kasih bocoran, kalau ada kan tulisan panjang nih, cari kata kuncinya aja. The people's, warga apa Amerika Serikat. Kak, bisa nggak kita ke langsung peringkat pertama aja, bisa aja. Langsung aja, The People Almanac. The People's Almanac Books pernah mensurvei 3.000 warga Amerika Serikat. Ternyata 21% berapa totalnya ya? 600 kalau di buku itu sih 621 kalau nggak salah, 600 buka di yang apa dia bahas tentang mental kalau nggak salah, atau ketakutan kita. Jadi kita ngapalin itu ya, menguasai sih tentang kata-kata kuncinya aja. Sebab kalau ada tabelnya 21%, nah itu ada jumlah nggak? Iya, 630. 630. Aku ketinggian. Hasil survei Hari ini tadi. The People's Almanac Books pada warga Amerika Serikat. Tapi kalau teman-teman punya survei sendiri ya oke aja masalah. Saya pernah mensurvei teman-teman di kelas misalnya. Dari 20 orang ternyata yang berani tampil pada saat presentasi hanya 3 orang aja. Itu bisa. Banyak sih. Nah kalau oke di kelas saya misalnya, masalahnya kayak gitu nggak apa, itu kan hasil survei menurut teman-teman, itu lebih real datanya. Itu peta. Langsung ke topik. Rina mau yang mana? Ini kah? Ini peta pembuka topik. Oleh karena itu kita akan membahas bagaimana mengatasi rasa takut. Dengan NLP. Neurolinguistic Programming. Coba ya. Tapi kalau Rina mau bahas tentang mata kuliahnya ya saya kayak juga. Atau tentang pengembangan diri juga bisa. Atau tentang cara belajar. Misalnya di sini. Hasil survei yang saya lakukan kepada teman-teman saya di kelas, ternyata dari 20 orang yang rajin belajar hanya 2 orang. Itu pun belajar ketika mau ujian. Oleh karena itu saya Rina akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif. Saya Rina adalah public speaker WIMSI sama Linda. Selama 10 jam kita akan membahas cara belajar ala boleh ala siapa? Ala saya. Ya, ala Rina. It's okay kata ala siapa pak? Tokoh kan juga boleh. Tapi sendiri juga. Intinya hari ini kita sudah bisa openingnya yang berurutan. Ini aja deh. Nah ini simpel, yang ini kan?
Kan saya. Pilih aja Rina. Pilih semua yang mana nih bacot. Ini cerita aja. Ini lebih mudah juga pakai cerita tadi. Kalau yang sosial dia agak panjang ya. Ini siapa bisa juga. Pakai pikir juga bisa, atensi perkenalan juga bisa. Salam apresiasi perkenalan, atensi juga bisa. Ini pakai ku. Ini kasih opini langsung ke masuk topiknya. Nah ini, kalau ini ada interaksinya dan pertanyaannya. Nah, bedanya sosial sama bacot. Nah, kalau sosial ada apa ya bahasanya tuh, iming-iming lah, manfaat atau benefit. Kalau teman-teman ini menguasai public speaking, maka akan. Kalau teman-teman hari ini bisa menguasai ilmu akuntansi, maka teman-teman akan sukses menghitung pertumbuhan ekonomi keluarganya. Itu dia ada di lessonnya. Kalau bacot dia langsung ke mana nih? Nah, pesan aja. Sama dengan sosial, tapi tidak ada benefit atau manfaatnya. Ini bacot, nggak masalah. Tergantung kita aja mau pilih yang mana. Monggo minum dulu boleh.